Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik calon siswa baru MAN 1 Ngawi. Hari ini kita akan belajar bersama dengan saya Kak Surya dari Puskesmas Ngawi, di mana saya sebagai programmer remaja di UPT Puskesmas Ngawi. Hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana remaja atau dampak dari COVID-19 yang dialami oleh remaja pada saat ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke, adik-adik, perlu kita ketahui bersama bahwa remaja itu adalah masa di mana perubahan terjadi pada masa anak-anak menuju ke dewasa, yaitu dimulai dari usia 10 sampai 18 tahun. Adik-adik saat ini usianya rata-rata sekitar 15 tahun, jadi masuk di remaja menengah ya. Apa itu remaja? Ingatkah teman-teman atau adik-adik di sini tentang apa itu remaja, apa itu pubertas? Beda pubertas antara cowok dan cewek, kita harus mulai paham. Dan kenapa harus kesehatan reproduksi remaja? Nah ini ya, karena setiap anak dan remaja berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Maksudnya di sini adalah tidak hanya adik-adik ini mendapatkan pelayanan kesehatan di saat sakit saja, tidak seperti itu, melainkan adik-adik mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan konseling tentang kesehatan remaja. Di MAN 1 Ngawi ini sudah terbentuk yang namanya kader kesehatan remaja, di mana teman-teman kader kesehatan remaja ini nanti akan menjadi media buat adik-adik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Berikutnya, kenapa sih harus kesehatan reproduksi remaja? Ya karena setiap wanita mulai bisa hamil sejak mengalami menstruasi pertama dan akan hamil walau baru 1 kali melakukan hubungan seksual. Adik-adik tolong diperhatikan, khusus yang perempuan ya. Walaupun 1 kali melakukan hubungan seksual, jika adik-adik yang perempuan ini sudah menstruasi, itu bisa terjadi kehamilan. Jadi tidak ada istilah mencoba-coba untuk melakukan hubungan seksual, karena hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah ya. Jadi jangan pernah mencoba sekali untuk melakukan hubungan seksual jika adik-adik ini belum menikah. Berikutnya lagi, dikarenakan setiap pria wajib mengetahui kapan ia mendapatkan pubertasnya sehingga bisa merencanakan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena seorang laki-laki atau seorang pria nantinya jika sudah menikah, dia akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Kegiatan rutin yang sudah kita lakukan dari pihak Puskesmas bekerja sama dengan sekolahan, yaitu melakukan penjaringan kesehatan pada peserta didik segala jenjang pendidikan sekolah. Adik-adik perlu diketahui, biasanya setiap tahun kita melakukan yang namanya penjaringan kesehatan siswa baru di tingkat SMA, SMK maupun madrasah. Untuk tahun ini karena terjadi pandemi, jadi penjaringan kesehatan ini kita alihkan tempatnya saja, tapi sasarannya tetap sama, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Tahun ini adik-adik tidak akan merasakan pemeriksaan kesehatan atau penjaringan kesehatan yang biasanya dilakukan oleh tim dari Puskesmas Ngawi. Berikutnya,
kegiatan yang rutin kita lakukan yaitu pembinaan dan monitoring anemia remaja putri di sekolah. Nah, kalau ini nanti adik-adik yang baru ini, yang putri, remaja putri akan mendapatkan jatah tablet tambah darah, di mana tablet tambah darah itu akan diminum dosisnya seminggu sekali, walaupun dia dalam kondisi sedang menstruasi. Kegiatannya berikutnya yaitu pembinaan dan pengawasan sekolah sehat. MAN 1 Ngawi ini juga termasuk di dalamnya, yaitu masuk di sekolah adiwiyata, kemarin sudah masuk di penilaian UKS tingkat provinsi juga. Berikutnya pelatihan guru UKS tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sudah kita lakukan rutin, yang dari MAN 1 Ngawi diwakili oleh Bu Lala untuk tahun yang kemarin. Tahun ini karena pandemi kita tidak bisa melakukan pertemuan, tapi berikutnya tetap kita rencanakan untuk melakukan pelatihan guru UKS. Berikutnya pelatihan kader Tiwisada dan kader kesehatan remaja. Tetap MAN 1 Ngawi menjadi prioritas bagi kami dari UPT Puskesmas Ngawi untuk menjadikan kader-kader kesehatan remaja di MAN 1 Ngawi menjadi lebih kompeten. Yang berikutnya pelayanan rujukan kesehatan dari sekolah ke puskesmas, dan yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan di masyarakat atau posyandu remaja. Hasil penjaringan yang sudah kita lakukan di tahun ajaran 2019-2020 kemarin yaitu 93,8% itu siswa baru tingkat SMA, SMK, dan MA sudah terjaring untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, dari hasil yang kita lakukan, ternyata kasus gizi banyak ditemukan pada anak SMA dan MA, SMK yang cenderung sangat kurus, mungkin karena dietnya yang ketat ya. Itu ada 8,42%, yang status gizi kurus ada 6,39%, dan yang anemia atau kekurangan sel darah merah ada 6,14%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Ini kita evaluasi setelah pemberian tablet tambah darah dan sudah dikonsumsi secara rutin oleh siswa putri dari MAN 1 Ngawi. Yang kasus PHBS itu terjadi banyak di tingkat SD dan MI. Kalau SMA, rasa peduli terhadap perilaku hidup bersih dan sehat sudah sangat bagus. Apalagi di MAN 1 Ngawi ini segala fasilitas mulai dari cuci tangan, mulai dari kantin sehat, semua sudah terpenuhi. Terima kasih untuk pihak sekolah yang sudah memenuhi kebutuhan bagi kesehatan putra dan putri di MAN 1 Ngawi. Yang berikutnya kasus mental emosional pada anak SMA, SMK, dan MA. Ada 95 anak atau 0,95% mengalami peer problem, yaitu anak dengan kondisi ini cenderung menyendiri, melakukan self abuse karena mendapat bullying dari keluarga maupun lingkungannya, yaitu dari teman, guru, maupun dari tetangganya. Nah, ini kasus reproduksi pada remaja selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Kurvanya cenderung naik, turun lagi. Di tahun 2019 kemarin angka kehamilan remaja di Kabupaten Ngawi sebanyak 205 anak remaja. Itu yang terlapor. Bayangkan adik-adik yang tidak terlapor kira-kira semakin banyak atau lebih sedikit. Saya yakin yang tidak terlapor atau tidak memeriksakan diri itu akan menambah angka kehamilan remaja ini semakin tinggi. Nah, pernikahan anak. Jadi pada tahun 2015 sampai 2016 kurvanya meningkat dari 86 naik 113. Pada akhir tahun 2009 sudah turun, ada 66 pernikahan anak. Ya, jadi Kabupaten Ngawi merupakan penyumbang terbesar kedua di Jawa Timur untuk kasus reproduksi anak dan remaja dengan usia ibu termuda adalah 12 tahun. Kasus bayi dengan berat badan lahir rendah dan stunting banyak disumbang oleh ibu muda. Pesan saya buat adik-adik yang ada di sini, tolong dijaga perilakunya ya, dengan lawan jenis. Jika berteman, usahakan jangan berdua-duaan di tempat yang sepi, usahakan rame-rame dengan teman-temannya. Rame-rame di sini bukan berarti kalau istilah remaja zaman sekarang double date, tidak. Rame-rame di sini yo rame-rame,
ada remaja putra dan remaja putri tapi tidak berhubungan, artinya tidak dalam status pacaran ya, begitu ya adik-adik ya. Nah, kenapa bisa terjadi angka BBLR atau kalau remaja hamil itu kok masuk resiko tinggi? Ya, dikarenakan umurnya kurang dari 20 tahun, karena secara fisik dan psikologi belum siap untuk hamil. Tinggi badan kurang dari 145 cm menyebabkan panggulnya sempit, panggul ibu hamil ya. Berikutnya bentuk panggul yang belum sesuai untuk kehamilan. Badan ibu yang terlalu kurus dan pucat karena kurang gizi akibat membagi nutrisi untuk pertumbuhan dan kehamilan. Maksudnya pertumbuhan janin di dalam rahim ya. Bisa mengalami keguguran dikarenakan kondisi rahim dan otot panggul yang belum sempurna. Adik-adik, ini pesan digarisbawahi, di save ya adik-adik. Untuk menjadi remaja yang berkualitas dengan masa depan yang cerah, adik-adik harus ini dicatat atau ini di print, ditempel di temboknya masing-masing. Hindari pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang tidak sehat itu yang seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari pergaulan yang tidak sehat? Tentunya kita harus mempertebal iman dan takwa. Bergabung dalam komunikasi yang positif. Seperti di MAN ini banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Adik-adik bisa bergabung di pramuka, bisa bergabung di PMR, bisa bergabung di ekstra musik dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh adik-adik ya. Membekali diri dengan ilmu tentang kesehatan. Tidak harus selalu datang ke puskesmas. Adik-adik bisa browsing di Google banyak. Nanti jika ada istilah yang kurang paham boleh ditanyakan kepada kami yang berada di puskesmas. Karena MAN 1 Ngawi ini merupakan sekolah binaan dari UPT Puskesmas Ngawi. Berikutnya, jangan malu untuk bertanya kepada siapa? Kepada kader sebaya atau kepada kader kesehatan reproduksi remaja yang ada di MAN 1 Ngawi, kepada guru BK atau guru UKS, serta kepada programmer kesehatan remaja atau UKS. Kalau di sini bisa langsung bertanya kepada saya ya. Nah, ini adik-adik, untuk yang remaja putri, biar tidak terjadi anemia atau biar tidak mengalami anemia, tidak hanya cukup mengkonsumsi tablet tambah darah, tetapi adik-adik harus menjaga pola makan ya. Makanan yang bergizi, jadi dalam piringku adik-adik itu harus ada jenis-jenis makanan yang ditandai dengan 4 bintang. Apa saja 4 bintang itu? Yaitu yang pertama makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Ada lauk hewani tinggi zat besi dengan tujuan untuk mencegah anemia, ada sayur dan buah, ada kacang-kacangan sebagai sumber protein dan nabati. Apakah ini harus yang nilainya secara materi mahal? Tidak. Ini tidak harus mahal, tetapi kandungan gizinya harus lengkap. Dan jangan lupa mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali supaya tidak terjadi anemia ya. Nah, ini. Jadi adik-adik belajar dulu. Jangan keburu-buru ya. Seperti kata-kata ini. Hai abang berbaju biru, jangan abang terburu-buru. Biar adik sekolah dulu, biar jadi menantu S1. Jadi pesan saya buat adik-adik semua, adik-adik harus belajar, harus menjadi remaja yang berkualitas dengan tidak meninggalkan koridor remaja. Jadi bergaul sesuai dengan kebutuhan remaja. Jangan dewasa dini, artinya adik-adik jangan mengkonsumsi tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh usia remaja. Jangan khawatir, itu nanti akan tiba waktunya di mana adik-adik akan mendapatkan hal itu. Jadi pesan saya yang pertama di kesehatan reproduksi remaja tadi yaitu bergaullah sesuai dengan koridornya,
boleh rasa suka terhadap lawan jenis itu adalah hal yang normal. Yang tidak normal adalah suka sesama jenis. Tetapi sukanya sebatas apa? Sukanya mengagumi, jangan pacaran dulu. Karena remaja saat ini menganggap bahwa pacaran itu adalah hal yang keren. Kalau nggak pacaran nggak gaul gitu ya. Adik-adik di Man Satu Ngawi ini tolong mengutamakan prestasi ya, jangan salah dalam bergaul. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang sehat dan semangat kita melewati corona atau masa pandemi ini ya. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui siapa sih sebenarnya corona itu? Bagaimana klasifikasi penderita, apa itu kontak erat, dan mengapa sih sekarang kok ada judul baru yaitu new normal. Nah, kita semua harus mulai aware dengan isu yang sekarang sedang semarak ya. Siapa itu corona? Corona atau COVID-19 atau coronavirus itu merupakan sindrom coronavirus atau sejenis penyakit SARS. Itu terjadi berapa tahun yang lalu ya. Itu merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Merupakan penyakit yang dikarenakan infeksi virus ini. Penyakit ini atau infeksi virus ini disebut COVID-19 ya. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru yang berat hingga kematian. Jadi tingkat kematiannya 5%. Gejala awal itu ditandai dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, dan ada gejala berat hingga timbul infeksi paru. Nah, dari mana asalnya? Tentunya adik-adik sudah tidak asing lagi atau sudah mendengar bahwa asal dari virus ini pasien pertama yang terkonfirmasi COVID-19 pertama berasal dari Wuhan, Cina, yaitu pada akhir Desember 2019 ya. Virus ini menyebar ke 213 negara, salah satunya juga di Indonesia yang semakin hari, semakin minggu, semakin bulan angka yang terpapar COVID-19 ini di Indonesia semakin meningkat. Jangankan di Indonesia, di Kabupaten Ngawi sendiri nanti akan kita lihat kurvanya yang sangat mengerikan ya. WHO saat itu mengkonfirmasi ada 9 juta yang positif dan 450 yang meninggal diakibatkan oleh virus COVID-19. Nah, bagaimana COVID-19 ini bertahan? Jadi adik-adik harus tahu ya bahwa COVID-19 ini bertahan pada saat virus ini menyerang inang dan mereplikasi diri. Jika ada air liur inang atau penderita menetes melalui droplet, sehingga kenapa sih kita kok harus pakai masker? Kenapa kita harus setiap keluar rumah harus menggunakan masker? Karena virus ini ditularkan melalui droplet. Droplet itu dari liur atau punceratan ludahnya kita itu kena ke orang lain yang ngobrol di depan kita ya. Virus ini tidak akan langsung atau aktif dan bertahan beberapa waktu dengan menempel pada benda. Virus baru aktif setelah bersentuhan dengan inang hidup, termasuk manusia. Klasifikasi penderita COVID-19 itu ada istilahnya OTG, PDP, dan ODP. Apa itu OTG? OTG itu adalah mereka yang tidak memiliki gejala, jadi orang tanpa gejala. Tetapi mereka berisiko tanpa sadar tertular dari orang lain yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Jadi sekarang itu trennya OTG ini semakin meningkat karena tanpa gejala OTG ini bisa setelah dirapid hasilnya reaktif atau positif terinfeksi COVID-19. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa hasil rapid itu bukan penegakan diagnosa, tetapi itu merupakan screening awal seseorang ini terinfeksi COVID-19. Nanti ada pemeriksaan berikutnya yang dinamakan swab
Kalau hasil swab ini positif, berarti orang atau pasien ini benar-benar terpapar COVID-19. Selain OTG, klasifikasinya ada yang namanya PDP. PDP adalah mereka yang memiliki gejala ISPA atau pneumonia. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernafasan atas. Jadi ada batuk pilek, ada demam, disertai sesak nafas, ya. Dan tidak ada penyebab lain. Dan bepergian keluar kota dalam waktu 14 hari atau kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. PDP dengan ISPA berat atau pneumonia harus mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, berikutnya setelah PDP ada yang namanya ODP. ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini yang bagaimana? Yaitu mereka yang batuk pilek atau dengan gejala batuk pilek, sakit tenggorokan disertai demam, dan dalam waktu 14 hari terakhir sebelum muncul gejala memiliki riwayat bepergian atau kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, ya. Terkonfirmasi COVID-19. Pasien yang terinfeksi COVID-19 melalui pemeriksaan tes positif pada pemeriksaan swab. Jadi kalau sudah disebut ini pasien COVID, itu artinya pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan swab. Tapi kalau baru dilakukan rapid test dengan hasil reaktif, dia belum disebut pasien COVID-19. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke klasifikasi penderita terpapar COVID-19, yaitu kita mengenal istilah OTG, PDP, dan ODP, di mana istilah tersebut menunjukkan pada status penderita yang berhubungan dengan COVID-19 di Indonesia. Tapi apakah kalian sudah paham artinya? Yuk kita pelajari bersama ya. Jadi yang disebut OTG itu adalah mereka yang tidak memiliki gejala sehingga berisiko tanpa sadar tertular dari orang lain, memiliki kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, OTG ini biasanya dia tidak mengalami gejala apapun, tetapi begitu di rapid test, dia akan muncul hasilnya reaktif. Adik-adik perlu tahu bahwa hasil rapid test itu bukan menjadi penegak diagnosa, tetapi rapid test itu adalah merupakan screening awal seseorang atau pasien dikatakan terpapar COVID-19, tapi belum positif pasien COVID-19, ya. Itu yang disebut OTG. Yang klasifikasi berikutnya yaitu PDP. PDP ini adalah mereka yang memiliki gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut atau pneumonia, dan tidak ada penyebab yang lain. Dan mereka ini yang dikatakan PDP ini bepergian dalam waktu 14 hari dan atau kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Jadi PDP dengan ISPA berat atau pneumonia itu harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, klasifikasi yang berikutnya yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. Yang disebut dari ODP itu adalah mereka yang batuk pilek atau memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan disertai dengan demam. Dan dalam waktu 14 hari terakhir sebelum muncul gejala ini memiliki riwayat bepergian atau kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Jadi pasien yang terinfeksi COVID-19 melalui pemeriksaan tes positif pada pemeriksaan swab. Sekali lagi adik-adik diperhatikan bahwa yang disebut pasien yang terinfeksi COVID-19 itu adalah pasien yang sudah melalui pemeriksaan tes swab dengan hasil positif, ya. Jadi beda, rapid test dengan swab itu beda, ya. Kalau rapid test hasilnya reaktif tapi hasil swabnya negatif, berarti orang ini tidak disebut pasien terinfeksi COVID-19. Mungkin ada infeksi lain di saat kondisi orang ini sedang tidak
dalam kondisi sehat atau imunitas menurun, dia disertai penyakit lain, hasil rapid testnya bisa saja reaktif, tetapi dia belum termasuk pasien yang terinfeksi COVID-19 jika hasil swabnya negatif. Begitu ya adik-adik ya. Yang berikutnya, apa sih itu kontak erat? Adik-adik pasti sudah mendengar istilah kontak erat di masa pandemi ini, yaitu kontak erat adalah mereka yang melakukan kontak secara fisik atau berada dalam satu ruangan atau berkunjung dalam radiasi 1 meter dalam waktu minimal 15 menit dengan pasien dalam pemantauan atau yang terkonfirmasi dalam 2 hari sebelum timbul gejala dan hingga 14 hari setelah timbul gejala. Yang termasuk kontak erat itu yang bagaimana sih? Ya, jadi yang disebut kontak erat itu jika 1. Tinggal serumah atau dalam satu ruangan. Misalkan dalam satu kelas ini ada yang terkonfirmasi COVID-19. Kontak eratnya siapa? Ya teman-teman yang berada di dalam satu ruangan itu, ya. Nah, yang berikutnya, jika bepergian bersama, duduk bersama dalam radius kurang dari 1 meter dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, yang berikutnya lagi yang termasuk kontak erat yaitu jika menggunakan transportasi secara bersama tanpa menjaga jarak, yaitu jaga jarak yang aman itu 1 sampai 1,5 meter dalam waktu 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Ya, itu yang disebut kontak erat. Di akhir-akhir ini kita mendengar istilah new normal. Kenapa ada istilah new normal? Itu kita harus mengetahui tujuannya pemerintah sebenarnya apa sih kok ada istilah new normal atau kita masuk di era new normal. Adik-adik bisa diperhatikan di sini tentang peta tren COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Jadi mulai awal adanya atau terpaparnya COVID-19 di Indonesia, utamanya di Kabupaten Ngawi, kita masih ingat betul saat itu sekolah diliburkan pada tanggal 16 Maret, hari Senin. Nah, dengan pemberitahuan yang mendadak bahwa pagi ini semua siswa harus belajar di rumah. Tanpa kita tahu sampai kapan itu berakhir. Di awal terjadinya COVID-19 atau penyebarannya ini di Kabupaten Ngawi, kita masih aman sampai dengan di pertengahan bulan April, ya bisa diperhatikan ya adik-adik di sini ya. Jadi sampai dengan di bulan April itu angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Ngawi masih 0, masih 0. Nah, karena kepedulian masyarakat yang semakin lama semakin menurun, bukan semakin meningkat, mereka mulai bosan dengan yang istilah lockdown. Pada tanggal 30 Mei, jadi di akhir Mei, langsung yang terkonfirmasi COVID-19 itu ada 12 penderita. Ya, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa cara penularannya COVID itu yaitu melalui droplet, dari udara terperciknya air liur penderita atau inang kepada manusia. Itu pada tanggal 30 Mei 2020 yang terkonfirmasi ada 12. Yang membuat kita terkejut lagi yaitu 1 bulan setelahnya angkanya meningkat drastis menjadi 26 yang terinfeksi COVID-19. Nah, kita berharap COVID ini segera berlalu. Pemerintah memberlakukan yang istilahnya new normal. Mari bersama-sama kita pahami apa itu new normal. Jadi, begitu tanggal 2 Juli pemerintah sudah mengumumkan bahwa diberlakukannya istilah new normal, ternyata itu tidak disertai dengan kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap rajin cuci tangan, menghindari kerumunan. Ternyata tidak seperti itu. Begitu diberlakukan new normal, di jalan-jalan kita lihat angkringan sudah mulai normal kembali dengan pengunjung yang luar biasa karena mereka sudah
3-4 bulan ini merasa di rumah saja, tidak bertemu dengan teman-temannya. Begitu ada istilah new normal, seperti mereka keluar dari kandang, sehingga angkringan menjadi tempat yang paling nyaman buat kongkow tanpa menggunakan masker. Apa yang terjadi? Per tanggal 8 Juli 2020, penderita atau yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Ngawi dari angka 26 melonjak drastis di angka 31. Adik-adik, ini perlu menjadi pembelajaran diri kita bahwa COVID-19 itu ada. Ini bukan main-main, ya. Penyakit ini sangat berbahaya. Jadi, teman-teman, new normal itu bukan kembali ke normal sebelum ada virus corona, tetapi new normal itu adalah melakukan aktivitas dengan normal dengan beradaptasi pada kondisi yang baru. Artinya apa? Adik-adik boleh melakukan atau berkunjung ke rumah makan, tapi dengan satu catatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Ya, itu harus diperhatikan. Sekali lagi, bahwa new normal itu bukan kembali ke normal, tetapi melakukan aktivitas dengan beradaptasi dengan keadaan yang baru, ya, keadaan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan lengah, karena new normal bukan berarti kembali normal seperti dulu. Mengapa? Karena virus masih ada di sekitar kita dan terus bermutasi. Mulai muncul yang namanya klaster-klaster baru, yang awalnya kita dulu pernah mendengar klaster dari TKHI atau Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Kita mendengar sebelum itu klaster dari Pondok Temboro. Sekarang klasternya sudah bermunculan yang baru, dan itu membuat kita harus semakin waspada. Ya, yang berikutnya lagi, karena kenapa kok kita tidak boleh lengah di masa new normal ini? Karena memang belum ditemukan obat atau vaksin yang untuk mengatasi kasus dari penyakit COVID-19, ya. Resiko penularan yang masih tinggi dan relatif sangat mudah menular. Jadi adik-adik, dengan kondisi saat ini tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker setiap keluar dari rumah, tetap jaga jarak aman, yaitu 1-1,5 meter, hindari kerumunan, dan tetap rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kenapa sih pemerintah melakukan new normal? Adik-adik harus tahu alasannya, yaitu diberlakukannya new normal itu agar laju perekonomian di Indonesia itu kembali bergerak, ya. Tujuannya ke ekonomi, bukan ke pergaulan atau kita lupa dengan kebiasaan menggunakan masker, boleh sembarangan bepergian tanpa menjaga jarak dan melupakan cuci tangan. Tidak, kita tetap melakukan protokol kesehatan, ya. Bagaimana sih adik-adik supaya tetap selamat di era new normal ini? Seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, bahwa agar kita selamat di era new normal ini, kita harus tetap tidak boleh melupakan atau harus menerapkan 3 pesan kunci, yaitu tetap menjaga jarak aman, yaitu 1-1,5 meter, tetap menggunakan masker, dan tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga, dan minum multivitamin. Yang tidak boleh dilupakan lagi adalah jaga kondisi agar kita tetap dalam kondisi happy atau bahagia, karena keadaan yang happy atau bahagia itu bisa meningkatkan imunitas, ya. Jadi tetap semangat dan jaga mood, ya adik-adik ya. Nah, sekarang tantangan bagi kelompok anak dan remaja di masa new normal atau di era new normal ini. Kenapa ini menjadi tantangan bagi anak dan remaja? Karena perkembangan otak dan perilakunya remaja itu berisiko pada anak-anak remaja, ya, akibat terlalu lama berada di rumah.
Dan di rumah anak-anak saya yakin semuanya atau adik-adik ini pasti di rumah tidak hanya diam tetapi berselancar dalam dunia internet ya. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena dianggap sebagai kelompok paling sehat di antara anak, remaja, dewasa dan lansia. Daya tahan tubuh yang paling bagus itu berada di anak remaja, sehingga mereka lengah dan sangat berpotensi tertular dan menularkan, lalu sakit dan berujung kematian. Kenapa bisa seperti itu? Karena remaja kalau sudah ketemu dengan temannya, mereka lupa akan maskernya. Dilepas cipika-cipiki, ngobrol wis ndak mau jaga jarak karena sudah saking lamanya mereka tidak berjumpa ya. Kenapa ini juga menjadi tantangan kelompok anak dan remaja? Karena pemahaman anak dan remaja terhadap COVID-19 dan new normal masih sangat terbatas. Jadi adik-adik, semoga dengan pembelajaran kita hari ini, adik-adik menjadi lebih peduli lagi dan lebih bisa bersikap di era new normal ini. Yang menjadi tantangan lagi karena kepatuhan terhadap tatanan new normal dan keinginan mereka mengetahui alasannya, kenapa sih harus ada new normal, kenapa sih kita kok kemarin-kemarin itu harus di lockdown dan lain sebagainya. Itu remaja masih belum begitu paham ya. Remaja sangat berpotensi menjadi OTG karena remaja punya daya tahan tubuh yang bagus sehingga dia masuk ke golongan orang tanpa gejala. Tetapi jika dia berinteraksi dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 saat dirapid, dia bisa saja reaktif. Jadi tetap waspada untuk adik-adik remaja yang ada di rumah. Sekali lagi, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Tetap jaga jarak dan sering cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Nah, itu adik-adik, jadi untuk hari ini kita cukupi sampai di sini. Pesan dari saya yaitu 1, tetap jaga kondisi dengan memakan makanan yang bergizi. Yang remaja putri tetap mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak aman 1-1,5 meter, dan tetap rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.